tapi dosennya mungkin kali ya. Iya. Nah, ini jujur banget ya aku jujur banget kalau dosen di Fakultas Hukum Fakultas Surabaya ini berkualitas. Ternyata di Fakultas Hukum ini banyak banget mahasiswa yang berprestasi. Selain di akademik, banyak juga yang berprestasi di seni dan olahraga ya. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di sini bertemu di podcast Oscar bersama saya sebagai host Sofia Rubiatul Adawiyah. Jadi di sini saya ditemani oleh dua narasumber yang cantik dan ganteng nih teman-teman. Kita boleh perkenalan dulu ya dari yang cantik terlebih dahulu nih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Destia Ratna Natali. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, angkatan 2023. Dilanjut ya yang ganteng di sebelahnya teman-teman. Halo teman-teman, nama aku Muhammad Syahdan Aprilianza, sama aja dari Fakultas Hukum angkatan 23. Nah, jadi saya di sini ditemani oleh mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Nah, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Apakah sehat? Baik? Dimulai dari... Kabarnya alhamdulillah sehat ya Kak ya. Mungkin dari kabar-kabar kemarin yang COVID, kan 2 tahun atau 3 tahun ini kita disuruh untuk belajar dari rumah ya. Iya. Dan sekarang baru bisa keluar dan bisa melakukan pembelajaran secara offline ya. Dan ini alhamdulillah sudah baik keadaannya. Ya, alhamdulillah sekali ya Sobat Podcast, kita sekarang sudah terbebas dari COVID-19 kemarin. Kita lanjut di sebelahnya, gimana kabarnya si ganteng hari ini? Alhamdulillah sih baik, ya baik. Kita emang harus jaga kesehatan sih. Ya mumpung dikasih kesempatan buat ketemu offline ya, jangan sampai lah kalau mungkin penyakit apa-apalah gitu. Betul sekali teman-teman. Semoga juga Sobat Podcast yang menonton podcast ini sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, kebetulan kita hari ini pakai baju batik nih. Betul sekali teman-teman, hari ini tuh Hari Batik Nasional. Jadi kita di sini menggunakan baju batik. Nah, kalian kan mahasiswa baru Universitas Hang Tuah ini. Kalian bisa tahu Universitas Hang Tuah itu dari mana sih? Yang mana dulu nih? Dimulai. Oke, boleh dari si ganteng. Oke, jadi kalau aku dulu waktu SMA itu kan juga sudah dari kelas 2 ya sebenarnya buat planning buat cari universitas-universitas itu. Nah, aku awal mula taunya dari Universitas Hang Tuah Surabaya itu di Instagram sebetulnya. Cuman aku belum mendalami banget lah. Aku cuma tahu kalau Universitas Hang Tuah itu ada, terus di bawah Yayasan Nala di Angkatan Laut. Aku juga berhubung ikut Saka Bahari. Jadi ya salah satu jadi alasan utama aku tahu banget sini itu juga dari Saka Bahari itu. Saka Bahari yang dinaungi Angkatan Laut. Gitu. Terus waktu ini agak panjang ya Kak ceritanya Kak. Silahkan, tidak ya, apa-apa. biar agak detail sekalian gitu. Iya. Jadi aku dulu waktu kelas 3 semester 2 itu diajak temanku buat ikut lomba debat. Jadi aku tuh sebenarnya bukan pengen ikut lomba debat, tapi nggantiin temanku yang mengundurkan diri lomba debat. Nah, karena tahu aku pengen masuk Fakultas Hukum, akhirnya aku yang diajak. Nah, seling waktu beberapa minggu untuk kita latihan dan sebagainya, alhamdulillah waktu itu aku juara 2 di Universitas Hang Tuah ini. Jadi Universitas Hang Tuah ini ngadain lomba debat, terus aku ikut, aku juara 2 di sini. Nah, itu salah satu alasan utama aku buat lanjut ke sini. Karena ketika aku juara 2 itu sama Ibu Dekan Komariah, itu aku ditawarin dapat beasiswa di sini. Nah, jadi habis itu aku jadi berpikir ya lebih dalam lagi lah. Kenapa nggak tak ambil sekalian aja gitu kuliah di sini, lumayan buat nurunin apa ya istilahnya biaya pendidikan buat keluarga juga gitu. Nah, siapa sih kira-kira kayak anak cowok itu yang nggak pengen lebih mempermudah apa ya istilahnya kayak tanggungan keluarga kan juga kayaknya saya rasa semua anak cowok juga merasa kayak gini gitu. Nah, akhirnya ya karena pertimbangan 1, 2, 3 selain karena Universitas Hang Tuah ini udah unggul Betul udah kemarin sekali. padahal kemarin sudah A cuma naik lagi ke unggul gitu. Nah, itu juga jadi alasan utamaku gitu buat masuk ke sini. Ya kayaknya mungkin itu aja sih Kak. Wah, keren banget nih alasan dari
si Syahdan bisa mengetahui Universitas Hang Tuah karena dari debat kemarin ya, dari dan juga dari Instagram. Iya, keren sekali teman-teman. Betul sekali. Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah sekarang ini sudah naik ke tingkat unggul, teman-teman. Wah, keren sekali. Oke, kita lanjut ke sebelahnya yang cantik. Iya, si Salma. Mungkin kalau dari Syahdan ini penjelasannya lebih panjang ya daripada saya. Kalau saya ini cukup singkat. Jadi sebetulnya saya ini udah tahu ada Universitas Hang Tuah ini dari lama. Tapi saya kan belum mencari tahu lebih dalam ya waktu SMA itu. Terus karena waktu itu sudah mepet mau kelulusan, jadi saya dapat rekomendasi dari kerabat saya kalau ini loh ada universitas bagus, Universitas Hang Tuah. Dia itu swasta, tapi saya sempat mikir juga dulu kan pasti. Terus ini sih saya lebih ke kenapa ya nggak langsung ambil aja ke swasta ini aja ya. Terus ya udah saya langsung ambil ini ke Universitas Hang Tuah, dan setelah itu saya mencari informasi lebih lanjut sih di web dan di Instagram. Oke, jadi begitu teman-teman. Dari si Salma sendiri sudah tahu sebelumnya, kemudian lebih mencari lagi mengenai Universitas Hang Tuah. Setelah kalian mengetahui Universitas Hang Tuah, apa sih yang keunikan dari Universitas Hang Tuah? Kalau keunikannya ya, yang paling berasa pasti, karena Universitas Hang Tuah itu kan dari Yayasan Nala, jadi sudah pasti semi-semi kelihatan agak kayak militer. Betul. Tapi di sini nggak ada militernya loh ya, jadi jangan disamain sama kayak di Taruna itu nggak sama sekali nggak sama. Jadi di sini benar-benar aku sih ngerasainnya meskipun aku masih maba, nggak ada unsur militernya sama sekali. Cuma kita tetap diajarin disiplin. Betul. Tapi nggak ada pusap-pusap gitu, nggak ada. Sama kayak kuliah umumnya aja lah. Betul sekali teman-teman. Universitas Hang Tuah itu karena dari Yayasan Nala bukan berarti kita juga mahasiswanya itu harus dikasih tindakan militer ya. Iya. Tetapi seperti yang dikatakan Syahdan tadi, kita juga harus menerapkan disiplinnya. Ya, terus lanjut ke Syahdan. Kalau aku sih nih mikirnya kan ini di bawah Yayasan Angkatan Laut ya. Jadi pasti ini kayak diperkenalkan tentang bahari-bahari, tentang ilmu-ilmu kelautan lah. Dan kita juga dapat mata kuliah itu ya dari IPTEK kelautan. Iya. Iya. Jadi kita lanjut. Jadi sekarang ini kan saya bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Jadi di Surabaya ini kan banyak sekali ada universitas swasta dan negeri. Dan juga dipastikan di universitas tersebut ada fakultas hukumnya. Nah, kenapa sih dari saudara Syahdan dan Salma mau memilih di fakultas hukum universitas itu sendiri? Mana dulu deh, Salma aku. Boleh. Aku dulu aja. Ya. Kenapa kok milih fakultas hukum di UHT gitu ya? Iya. Ya tentunya jelas yang saya bilang tadi, kalau bahwasanya fakultas hukum ini udah keunggul gitu. Jadi apa sih keunggulan unggul itu? Ini sebelumnya aku udah ya ibaratnya kayak ngobrol sama saudara-saudaraku yang udah lulus kuliah gitu. Terus beliau tuh nasihatin aku kalau misalkan nanti cari universitas tuh kalau bisa yang A, minimal A, tapi kalau bisa yang unggul gitu. Kenapa demikian? Soalnya saudaraku tuh bilang kalau misal kita lulus dari situ terus kita punya IPK yang bagus, cum laude lah istilahnya, kita bisa daftar CPNS lewat jalur IPK cum laude itu. Jadi syaratnya salah satunya adalah minimal fakultas atau jurusannya itu udah A gitu. Nah, itu salah satu yang paling utama kenapa milih FH di UHT. Nah, yang kedua yang jelas kalau hukum sendiri, kenapa kok aku milih hukum? Karena waktu aku ikut debat di Hang Tuah, itu kalau boleh jujur ya, ini fun fact, aku gara-gara aku ikut lomba debat, aku jadi cinta banget sama hukum. Wah, keren banget. Jadi benar-benar kayak habis lomba debat itu aku benar-benar rasain kayak, oh ternyata hukum itu seasik ini gitu. Ternyata hukum itu nggak seribet ini. Padahal dulu aku itu agak benci sama hukum, jujur aja. Wah, kenapa kok tuh? benci ya? Itu kan kayak agak konotasinya berlebihan. Tapi memang jujur waktu itu aku agak sebel, agak benci, intinya nggak suka banget lah.
soalnya mikir gini Kak, misal kita belajar hukum kan terus berkembang ya setiap tahun, terus ngapain kita belajar kan terus berubah terus gitu. Iya. Nah ternyata setelah aku masuk ke hukum, setelah aku tahu lebih dalam, setelah aku ikut lomba debat, ternyata kita tuh hukum nggak belajar pasal, ya memang kita belajar pasal tapi kita itu nggak hafalan banget tuh enggak. Kita tuh belajar banyak hal tentang latar belakang pasal itu gitu. Bukan hafalan hukum bahasa gitu banyak KUHP semua hafal itu enggak ada kayak gitu ceritanya. Betul sekali. Nah, jadi memang begitu teman-teman. Fakultas Hukum, kita mempelajari hukum itu kalau dari seperti teman-teman awam mengenal Fakultas Hukum itu pasti kita menghafal pasal-pasal, Nah, ya iya. betul ya. Menghafal, pokoknya kita menghafal. Nah, tetapi tidak begitu. Fakultas Hukum itu kita lebih ke berpikiran kritis ya. Kita juga langsung terjun ke mengenai isu-isu permasalahan hukum di Indonesia terutama. Nah, lanjut. Oke, kalau dari saya sendiri ini Kak, saya milih FHUHT itu karena memang yang pertama itu kan dulu saya carinya itu udah akreditasi A ya. Ya. Terus baru-baru ini kan udah dapat akreditasi unggul. Itu saya pilihnya karena itu, karena akreditasinya sudah A. Iya. Lalu karena ini sih dari Fakultas Hukum itu pasti prospek kerjanya itu luas banget. Betul. Diimbangi dengan akreditasi yang unggul ini, pasti ada kemudahan di balik ini gitu loh. Iya, betul. Dan juga dulu saya itu mengunderestimate kalau hukum itu pasti banyak hafalan lah, terus nggak bisa tidur lah karena hafalan ya kan. Iya. Itu. Berarti itu udah hebat kali ya, udah kayak ibaratnya masalah semua anak yang lihat hukum gitu ya. Betul sekali. Maka dari itu dulu itu saya kayak, aduh ngapain sih masuk hukum gitu-gitu. Ternyata setelah saya mencari tahu lebih dalam, terus sedikit mempelajari gitu ya, ternyata hukum itu seru juga, ternyata nggak semenakutkan itu gitu loh. Itu sih kalau dari saya. Oke teman-teman, jadi hukum itu tidak semenakutkan itu, hukum itu seru teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menonton podcast ini, apabila terutama buat siswa SMA yang lagi bingung cari, boleh nih gabung ke kita di FH Universitas Hang Tuah. Nah teman-teman, kemarin kan ini narasumber kita kebetulan mahasiswa baru. Pastinya mahasiswa baru itu mengikuti ospek teman-teman. Nah jadi di Universitas Hang Tuah itu sendiri ada melewati 2 ospek. Ada ospek kampus sama ospek fakultas. Jadi ospek kampus itu kemarin sendiri namanya Prodamaba ya. Sangat unik sekali teman-teman, karena seperti di kampus-kampus di luar itu nama ospeknya itu PKKMB. Nah, sedangkan Hang Tuah itu sendiri namanya Prodamaba. Nah, gimana sih perasaan teman-teman narasumber hari ini pas mengikuti ospek Prodamaba kemarin? Kalau siapa dulu nih? Aku ya. Iya. Kayaknya jangan dipanggil narasumber ya Kak. Oke. Teman-teman aja biasa. Teman-teman. Oke, biar lebih apa ya tadi? Pertanyaannya perasaan ketika Prodamaba. Mengikuti Prodamaba. Jujur kalau perasaanku waktu ngikutin Prodamaba agak apa ya? Karena mungkin baru ikut ya, baru masuk ke UHT ya pasti agak kaget sih. Ya karena ospek itu kan apa ya? Kesannya agak apa ya? Kalau di pikiran orang itu agak keras gitu, menakutkan. Ya. Serem gitu. Ya, ada peluncuran gitu. Ya kan kita suka lihat di TikTok gitu kan kayak banyak dimarah-marahin, kayak dimain-mainin dan sebagainya. Iya. Ya ternyata ya nggak sebegitunya juga sih sebenarnya. Ya kalau di media sosial mungkin kita tahu itu juaman nggak tahu kapan sih, pokoknya sekarang tuh udah kayak gitu loh. Tapi aku yakin di UHT sendiri emang dari dulu nggak separah itu, nggak kayak gitu tuh. Itu ya intinya kalau di sini tuh lebih aku rasanya sih lebih terarah. Kenapa kok lebih terarah? Soalnya pengawasannya dari Yayasan Nala ini lumayan lah. Dari tentara kan juga ada tuh Pak. Terus Pak Rosidi ya. Pak Rosidi itu favorit sih, termasuk favorit sih. Betul. Kenapa? Karena aku lihat sih beliau itu selain tegas dan mendisiplinkan teman-teman tuh banyak yang ibaratnya kayak terpengaruh karena beliau itu juga lucu gitu loh orangnya, juga menghibur buat kita gitu. Nah, ya perasaanku cukup habis pertama kali ikut Prodam ya pasti kaget,
pasti agak tertekan. Nah, habis itu udah makin lama makin enjoy. Justru karena ketemu Pak Rosidi itu yang makin Iya. enjoy makin lama. Betul sekali. Ya begitulah. Wah, jadi begitu teman-teman, program maba di Hang Tuah ini sangat seru, terutama karena ada Bapak Rosidi tadi ya. Nah, iya. Ya, Ya, betul. beliau memang sosok yang sangat tegas, memang Iya. tegas, tapi juga dia membuat kita menjadi lebih disiplin. Dia memang favorit semua mahasiswa di Universitas Hang Tuah. Jadi semua mahasiswa di Universitas Hang Tuah pasti kenal Iya. dengan Kayaknya beliau. udah jadi ikon Proda Maba dah kayaknya. Betul ya. sekali. Soalnya dari tahun ke tahun di Proda Maba pasti Pak Rosidi itu Pasti Pak ada. Rosidi, iya. Betul sekali. Lanjut ke Salma. Kalau saya sendiri sama sih, dari hari pertama itu pasti kayak ada rasa tertekan, namanya waduh mau ospek nih, pasti nanti ada kayak Iya, kayak peloncoan gitu iya. kan. Tapi ternyata di UHT ini sangat beda sekali ya teman-teman ya. Jadi kayak di sini tuh pembawaannya tuh kayak fun banget dari awal Betul. sampai ospek fakultas itu Iya. wah seru banget sih. Pasti ada apa ya, kesan yang tertinggal itu kesan yang menyenangkan, bukan kesan yang menakutkan atau menyedihkan. Tuh di sini tuh aduh gimana ya, nggak bisa Nggak bisa diungkapkan nggak. Iya. Kan. Saking serunya, saking menyenangkannya, dari apa rundownnya acara-acaranya juga Sangat seru. betul sekali, Betul sangat seru. sekali. Jadi begitu teman-teman, Proda Maba di Hang Tuah itu bukan seperti yang teman-teman pikirkan, bukannya yang ajang yang perpeloncoan, Iya. ajang yang membalas dendam gitu Betul, kan. ya. Ya mungkin ada juga yang berpikiran kalau bahasanya Proda Maba di UHT kayaknya lebih serem deh daripada kampus lain. Soalnya Di bawah dipegang kata laut iya, kan. kata laut. Nah, iya. gitu. Awalnya sih aku mikirnya gitu. Awalnya bakal kayak lebih keras itu, lebih fisiknya lebih main Iya. gitu. Ya ternyata enggak, Ternyata enggak Ternyata kayak gitu. panitianya itu juga mengayomi adik-adiknya Betul ya. sekali. Gitu. Memang kita di sini agak ada unsur-unsur militer di misalnya kayak makan. Nah, Iya. itu makannya cepat itu wah ya itu sebenarnya memang menyebalkan sih, makan cepat itu menyebalkan. Betul. Tapi ya itu salah satu buat pengalaman kita juga sih. Iya. Jadi seperti yang dikatakan Sadan tadi, makan cepat itu bukan karena dipaksa-paksa atau di gimana gitu, karena itu buat melatih disiplinan kita sendiri, teman-teman. Nah, tadi di Proda Maba setahu saya Salma ini kemarin mendapatkan piagam penghargaan siswa berprestasi, siswa terbaik nih selama Proda Maba. Gimana tuh Keren. perasaan Salma? Perasaannya pasti nggak nyangka ya kak ya, karena saya tuh termasuk yang pendiam sebenarnya di kompi itu. Jadi ceritanya itu nggak sengaja sih, ada pokbing saya namanya Kak Wayan ya. Ya. Dia tuh memilih saya untuk menjadi perwakilan perkompi untuk maju ke depan kan. Jadi saya nggak tahu di situ disuruh ngapain gitu kan. Terus sama Bapak Rosidi tadi Iya. dikumpulkan, terus dipilih untuk menjadi ini sih, apa, perwakilan penyempatan tanda itu. Jadi dari situ saya awalnya mulai dikenal sama Pak Rosidi, terus ini jadi dihafalin kan sama Pak Rosidi itu. Jadi kemana-mana itu bukan kemana-mana, jadi kalau setiap saat ada materi PBB ya teman-teman ya di situ. Jadi di situ saya diminta bantuan untuk menemani Pak Rosidi memberi materi PBB. Jadi awalnya dari situ sih saya mendapat predikat mahasiswa terbaik. ya. Wah, keren banget nih teman-teman. Jadi betul sekali di Proda Maba itu bukan hanya materi seperti materi-materi biasa saja dari narasumber-narasumber, karena kita juga ada, karena seperti yang sudah kita disebutkan teman-teman kita tadi, karena kita Yayasan Nala, jadi kita ada sedikit tentang kemiliterannya seperti kita latihan PBB tadi ya. Iya. Iya. Tapi kalau boleh jujur ya Kak, kalau aku sendiri tuh lebih suka PBB-nya daripada materinya Wah, malah. kenapa tuh? Di Kan luar PBB, lapangan Soalnya ya. iya kan di PBB luar- capek, panas, kok bisa lebih suka PBB? Yang pertama karena ketemu Pak Rosidi. Pembawaannya tuh menyenangkan Iya. gitu loh Pak Enggak, Rosidi kalau itu. Menyenangkan kalau di sekali. dalam ruangan itu kita tuh terfokus sama yang namanya materi gitu Iya. kan. Terus kita juga ya diawasin sama kakak-kakak yang pendisiplinnya. Itu yang agak bikin kita kaku gitu. Tapi kalau kita keluar ruangan, kita ketemu Pak Rosidi, itu memang Pak Rosidi tentara, tapi beliau itu lucu biasanya. Iya. Bawaannya itu menyenangkan, bikin kita itu jadi lebih enjoy gitu. Betul sekali. Dan fun fact-nya saya tuh basicnya emang di PBB Kak. Jadi Wah. dari SMA itu saya udah sering ikut lomba-lomba PBB. Jadi
ikut paskibra juga. Iya. Jadi kalau disuruh PBB mah ya, udah Ya, biasa lumayan lah. Kecil ya, kecil. Udah biasa lah. Jadi mau sepanas Iya. apapun mau dijemur, udah Wah, biasa. keren sekali sih Salma nih teman-teman. Iya, Dan iya. juga Syahdan seneng banget sama PBB. Si Salma tadi bilang basicnya PBB. Memang kamu SMA-nya dari SMA mana nih? Kebetulan saya dari SMA Negeri 1 Kesamben Blitar, Kak. Wah, keren banget Iya. teman-teman. Jadi di situ kamu pengalamannya tadi adanya PBB PBB. tadi ya. Iya. Kamu ada basic PBB. Iya, jadi dulu di SMA itu kan pasti sering ada yang namanya LKBB, Lomba Mhm. Kreasi Baris Berbaris. Jadi saya dulu SMA itu aktif banget di situ dan kebetulan saya jadi danton di situ. Wah. Oke, Apa? teman-teman. Jadi begitu tadi kesan-kesannya ya teman-teman ya mengenai Proda Maba dan juga Pak Rosidi tadi menjadi ikonik dari Ikonik Proda ya. Maba Iya, betul. Universitas Hang Tuah ya teman-teman. Kemudian dari Proda Maba dari ospeknya universitas, lalu turun lagi selanjutnya ada universitas fakultas nih. Kemarin kemarin itu kalau di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah sendiri, nama ospeknya itu pledoi teman-teman. Jadi gimana nih tanggapan teman-teman mengenai pledoi 2023 Fakultas Hukum kemarin itu? Dari mana dulu nih? Dari Salma Sama dulu dulu deh. ya. Oke. Sebenarnya sama sih, Kak. Nggak expect juga kalau bakalan sesantai itu ospeknya. Karena pasti kan saya ada teman yang di luar Universitas Hang Tuah ini kan pasti Mhm. dapat cita, waduh nanti ospek gini, nanti kamu bakalan gini. Iya. Bakalan lebih menyeramkan daripada ospek univ. ya. Ternyata waktu pra-ospek fakultas itu, kita para maba itu udah disambut jejer-jejer sama kating kan di Betul depan. Terus sekali. kayak diberi ini ucapan selamat datang gitu loh, selamat datang para maba gitu. Waduh, kayak langsung nyes gitu lah. Iya. Hati saya tuh kayak, waduh ternyata ospeknya sesantuy itu ya. Sesantuy itu teman-teman. Sesantuy itu lah. Sesantuy Tapi itu. meskipun santuy, di situ kita tuh dapat banyak banget apa ya? Baik materi ataupun pembelajaran di situ kita dapat banyak ya Mas ya. Betul. Yang pastinya bermanfaat sih buat kita para maba untuk mulai perkuliahan. Mhm. Kalau saya itu sih. Wah, keren banget. Kalau dari Syahdan Oke. sendiri bagaimana? Kalau dari aku ya, kesan pertama aku waktu ikut Prodam itu bener-bener kayak rasanya tuh diterima banget gitu loh Kak. Kenapa kok gitu? Soalnya ini flashback lagi ke waktu aku debat dulu. Jadi waktu aku debat dulu itu kan ketemu panitia debat yang otomatis di Fakultas Hukum juga. Nah ternyata ya nggak berubah, orang-orangnya ya sama. Mhm. Itu aja jadi panitia. Akhirnya ya waktu aku ikut pledoi ya semuanya langsung apa ya istilahnya, langsung nyadar kalau itu wah itu yang ikut debat kemarin. Nah akhirnya aku sering diajak ngobrol, sering diikut-ikutin ini itu gitu, dijelasin gini-gini, dideketin panitia-panitia ya, diajak ngobrol sana sini lah intinya. Nah itu aku rasa bener-bener kayak diterima banget, apalagi barusan dari Prodam yang kesannya tuh emang agak dibikin serius menurutku Betul. ya, kalau menurutku gitu. Soalnya komdis itu kan Serem banget kalau itu ya. panitia bagian kedisiplinan itu yang waktu di Prodam lumayan agak ketat. Soalnya emang ya kita baru-baru ini benar-benar dibikin disiplin dulu gitu loh. Betul. Nah, terus masuk fakultas langsung kayak berubah gitu. Hawanya itu kayak berubah, langsung kayak ya tetap ada komdisnya, tetap ada kedisiplinannya, tapi lebih sangat enjoy, lebih Lebih ke terbuka. santai ya? Lebih Iya. santai. Betul. Dan yang bikin aku seneng ya, bukan cuma seneng sih, lebih ke bersyukur juga. Ternyata ospeknya itu nggak lama, cuma sekitar 3 hari kayak. Sekitar 3 hari 2 3 hari aja, 3 hari teman-teman. 2 hari. Iya. Nggak kayak di mungkin universitas luar yang ospeknya berbulan-bulan sampai bahkan semester. Nah, itu tak rasa emang yang paling tepat tuh ospeknya Hang Tuah sih. Wah, keren Enggak, banget. boleh tanya nggak? Iya. Dari dari panitia pledoi sendiri ada kesulitan nggak sih merancang apa ya susunan acaranya dalam 2 hari? Maksudnya untuk acara pledoi ini loh disusun secara Kok ringkas. secepat 2 hari? Iya, jadi 2 hari Dua gitu. hari. Sebenarnya tidak ada kesusahan sih ya. Ya kebetulan saya juga kemarin menjadi panitia pledoi teman-teman. Iya. Jadi untuk kesusahan sendiri itu tidak ada. Karena kan kalau ospek fakultas ataupun pledoi ini
itu kan sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Jadi sudah pastinya kita sudah menyiapkan juga dari jauh-jauh hari, begitu. Nah, terus nambahin dikit ya. Jadi salah satu alasan kenapa kok Playdoy ini menurutku lebih enjoy dirasakan daripada yang program kemarin. Soalnya di Playdoy ini kita tuh lebih materinya tuh lebih ke kebutuhan kita ketika jadi mahasiswa. Ketika kita di Fakultas Hukum, ketika kita belajar hukum, ya itu lebih penting, lebih masuk gitu materinya. Beda kayak waktu program itu kan karena semua fakultas, semua Lebih satu ke umum universitas itu lebih ke umum. Jadi Iya, betul. ya ini bukan apa ya, bukan suatu hal rahasia lagi kalau ketika kita bicara masalah materi umum itu hawa ngantuknya tuh kerasa banget. Nah, tapi kalau waktu Betul Playdoy itu kan materinya lebih terperinci, kayak kita kasih tahu yang namanya wali dosen, terus juga jadwal pelajaran, terus dan lain-lain sebagainya. Kita tuh bakal ngadep langsung sama itu. Nah itu yang bikin nggak bisa tidur malah. Kalau ketiduran nanti nggak tahu informasinya. Iya, Itu yang bikin ketinggalan nantinya, resiko sendiri. Tuh. Karena lebih menarik juga karena itu juga Iya. langsung menyangkut ke jurusan yang kita Ya, jurusan yang akan kita- iya begitu. Oke, nah sekarang kalian udah berapa bulan nih udah menjadi mahasiswa? Hitung dari ospek sih Dari Dua ya ospek? kayaknya. dua. Udah 2 bulan ya? Iya, 2 Nah, bulan. ya kalian udah menjadi mahasiswa Fakultas Hukum selama 2 bulan nih. Nah, gimana sih menurut kalian Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah selama kalian jalani 2 bulan ini? Fasilitasnya, entah literaturnya, suasana belajarnya, menurut kalian itu gimana sih? Yang mana dulu nih? Aku sama ini. Boleh deh, Kamu Sadan. Aku dulu ya. Mulai dari dosennya mungkin kali ya. Iya. Ini jujur banget nih aku jujur banget kalau dosen di Fakultas Hukum Hang Tuah Surabaya ini berkualitas. Kenapa kok aku bilang berkualitas? Soalnya salah satu yang paling favorit dia namanya Pak Huda, Prof Huda. Beliau itu juga sebagai kepala dari Jimli School ya, Jimli School Surabaya. Betul sekali. Itu aku jadi sering sekali kalau sama Pak Huda itu kita tuh saling diskusi masalah perihal hal yang terbaru, itu sering diskusi sama mahasiswanya. Itu yang bikin semangat belajar hukum itu di situ. Ketika kita diskusi sama dosen membahas suatu hal yang fenomena terbaru itu benar-benar bikin kita terpacu lah ya, semangat kita untuk belajar lebih lanjut. Dan yang kedua adalah Pak Hudi. Nah, Pak Hudi juga waktu itu kalau di kelas mengajar pengantar ilmu hukum. Nah, itu Iya, juga betul sekali. nggak kalah asik sama Pak Hud, sama Prof Huda tadi. Sama aja, sering diskusi sama dosen terus ngomongin soal fenomena-fenomena baru. Gitu. Kalau aku sih gitu. Begitu. Ya. Boleh lanjut ke Salma. Kalau saya ini sih Kak, lebih ke prestasi yang dicetak oleh mahasiswa Fakultas Hukum sih. Wah, iya betul sekali. Kan Mas Syahdan ini kan barusan juara debat, Debat, ya. ya. Alhamdulillah. Terus ternyata di Fakultas Hukum ini banyak banget mahasiswa yang berprestasi. Selain di akademik, banyak juga yang berprestasi di seni dan olahraga ya. Betul sekali. Kemarin juga banyak yang dapat medali emas atau apa ya kemarin Kak ya? Taekwondo. kita ada itu. mendapat medali emas, Iya. medali perak, perunggu. Kita dapat 3-3-nya, teman-teman. Kita ini ya, istilahnya rentengi Kak kalau di sini Betul ya. sekali. Semuanya dapat juara, semua lomba. Jadi apa ya kesannya tuh kayak mahasiswa banget. fakultas hukum ini bukan hanya pintar di akademik saja, ternyata di non akademiknya itu juga jos banget sih. Jos banget. Oke, jadi begitu tadi Universitas Hang Tuah ini juga tidak hanya fokus kepada akademiknya, terutama di Fakultas Hukum tidak fokus ke akademiknya, juga lebih ke misalkan minat-minat dari para mahasiswa itu sendiri juga diiniin dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah dibantu, disupport. iya, Lebih disupport. menggali potensi. Betul sekali, disupport banget dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Nah, kalau misalkan itu di Universitas Hang Tuah itu lebih ke UKM-UKM, terus di Fakultas Hukum juga ada organisasi-organisasinya, komunitas-komunitasnya, betul sekali. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, buat sobat podcast, Oscar Podcast, buat yang masih ragu, masih bingung mau masuk kemana, mau kemana, gimana sih Hang Tuah FH itu? Ya beginilah tanggapan dari narasumber yang kita yang cantik-cantik ganteng ini dan juga berprestasi tentunya teman-teman. Jadi terima kasih untuk attention dari Sobat Podcast hari ini.
Mohon maaf kurang lebih. Sampai kita bertemu lagi di episode Oscar Podcast berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.